Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-muru'ah, yaitu apa bahasanya supaya enak nih? Karisma. Ia bermula dia muru'ah itu sifatun, satu sifat, tad'u yang mendorong, ilat tamassuki kepada berpegang teguh, bimakarimil akhlak dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinil adati, dan adat-adat yang bagus. Nah itu. Jadi muru'ah itu adalah berpegang teguh kepada akhlak yang mulia dan adat atau kebiasaan yang bagus. Wasababuha, dan bermula sebabnya muru'ah tadi, uluwul himmati, yaitu tinggi akan cita-cita, tinggi cita-cita, artinya cita-citanya tuh tinggi. Ini lagi sakit nih, mulutnya lagi sakit, jadi agak kurang ini bercakap. Jadi orang yang punya muru'ah itu dia akan memegang akhlak yang tinggi, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian dan juga dia memegang kebiasaan yang baik. Nah itu. Kemudian dia punya cita-cita yang tinggi. Tentunya cita-cita yang bagus. Kemarin malam minggu ada di Majelis Al-Hasir, saya terangkan cita-cita itu. Apa itu cita-cita? Cita-cita dengan angan-angan itu beda tipis. Ya. Kalau cita-cita dia menginginkan sesuatu, tapi diusahakannya sesuatu itu supaya dapat ia capai. Kalau angan-angan cuman berhayal saja, tapi tidak ada upaya untuk mewujudkan daripada cita-citanya tadi. Jadi yang pertama sebabnya muru'ah itu adalah tinggi cita-cita. Kemudian wasyarfun nafsi, dan mulia jiwanya. Mulia dirinya, mulia jiwanya. Fa in kana, maka jika ada ia seseorang aliyil himmati, tinggi akan cita-citanya, syarifan nafsi, lagi mulia jiwanya, lagi mulia, dua tadi berpasang, jiwa mulia, cita-cita tinggi. Kanat ghayatuhu ihrazal ma'ali, maka adalah tujuan utamanya yaitu menjaga perkara yang luhur. Yang di luar kedengaran enggak? Jelas enggak suaranya? Tinggi cita-cita, mulia jiwanya, maka selanjutnya adalah ia akan menjaga perkara yang luhur tadi itu. Makanya orang sering sebut jaga muru'ah, jaga kebaikan yang sudah ada pada dirinya tuh.
jangan sampai jatuh. Karisma itu jatuh. Kebiasaan yang baik, image di mata orang yang baik itu jadi jatuh muruahnya. Nah, itu sering kita dengar seperti itu. Wa idrakal fadaili, dan mendapati al fadail, perkara-perkara yang utama. Wa betina al makarimi, dan membangun ia atau menegakkan ia al makarimi akan perkara-perkara yang mulia. Wa bazlan nada, dan memberi pemberian. Wa kaffal adha, dan menegah diri dari menyakiti orang lain. Wa hiya unwanul iffati, dan dia yaitu tanda al-iffati, daripada memelihara diri dari yang haram. Minggu kemarin al-iffah, ya, menjaga diri dari perkara yang haram. Wan nazahati, dan bersih. Wasyanati, dan memelihara diri. Walidzalika, dan karena dia tanda iffah itu, la yura, tidak dilihat sahibul muru'ah, akan orang yang mempunyai muru'ah, illa, kecuali taqiyan, kecuali orangnya itu takwa, ba'idan anil matami'i, jauh dari perkara yang diingini segala ketamaan. Artinya orang yang muru'ah itu pasti dia takwa, jauh dia daripada perkara yang tamak, rakus. Orang yang jaga muru'ah itu tidak mau dia rakus, tidak mau dia tamak. Dia akan menjaga dirinya daripada perihal yang demikian itu. Radiyan bima, ridho dia dengan sesuatu, qasamahullahu, yang telah memberi akan dia oleh Allah, lahu, kepadanya, sahibul muru'ah itu, ghaira nazirin, tiada memandang, ila ma fi aidin nas, kepada barang yang ada pada tangan manusia. Yang selanjutnya orang muru'ah, menjaga muru'ah itu dia tadi itu apa? Takwa, kemudian ridho dia dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah akan dia tadi. Wa mimma yadullu, dan setengah dari sesuatu, yadullu, yang menunjukkan ia sesuatu, ala atas dipujinya, ala madhi, atas yang dipujinya, al muru'ati, akan muru'ah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, mencintai, ma'ali, akan perkara-perkara yang tinggi. Al-ma'ali, perkara yang tinggi, wal umuri, dan yang luhur, wa asyrafaha, dan perkara yang mulia. Jadi kesimpulannya, al-muru'ah itu adalah termasuk daripada akhlak yang mulia. Al-muru'ah itu adalah orang yang memegang teguh akan akhlak yang mulia. Muru'ah itu adalah orang yang membiasakan diri akan kebaikan.
Nah itu. Dan orang muru'ah, itu dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Dalam arti cita-citanya tentang kebaikan. Kemudian dia ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian juga dia jauh daripada sifat tamak atau rakus. Nah ini. Jadi kalau orang punya muru'ah, nah itu perlu dijaga. Syarat seorang imam di dalam sholat itu diantaranya menjaga muru'ah, adil. Diantaranya adil. Adil itu orang yang menjaga muru'ah. Orang yang tak bisa menjaga muru'ah, maka dia tidak bisa disebut sebagai adil. Paham enggak? Syarat orang menjadi imam dalam sholat itu diantaranya adil. Orang adil itu cirinya dia menjaga muru'ah. Kalau dia tidak menjaga muru'ah, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang adil. Kalau dia tak bisa disebut sebagai orang adil, maka dia tidak bisa untuk dijadikan imam. Menjaga muru'ah. Misal dia imam, sekali berjalan di pasar, bersepeda, bermotorkah ke pasar, dia imam di masjid itu ditentukan sebagai imam. Berjalan dia ke pasar, dia berjalan ke pasar pakai celana pendek, itu kalau ditungkal, kalau dia pakai celana pendek jatuh dak muru'ah dia? Hah? Jatuh ya? Nah itu yang pertama. Berarti dia nih dah jatuh dah dalam perkara syarat orang adil. Kemudian dia imam, enggak ada imam, tapi kesana kemari ngejek orang, ngibah orang, ya, kemana-mana ngibahi orang, jatuh dah muru'ah dia, jatuh muru'ah dia, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang adil. Kemudian banyak ditungkal nih, apa yang bisa menjatuhkan muru'ah seseorang itu? Yang dulunya dia dianggap berkarisma sekali karena dia melakukan sesuatu yang tidak baik menurut adat yang ada di kita di sini. Kan dia kan membiasakan diri dengan adat yang baik. Nah, kebiasaan kita di sini apa? Kalau orang tungkal nih kebiasaannya, tuan-tuan guru itu apa? Tuan guru tuh kebiasaannya pakai songkok putih. Ini kami ngaji sama Ustaz Anu nih. Ini yang disampaikan ngaji sama Ustaz Azmi juga sama Ustaz Hasan Basri ya, malam Kamis. Orang tungkal nih kata beliau kebiasaannya kalau tuan guru pakai songkok putih, kata beliau. Pakai kain sarung, beda. Pakai baju koko, beda. Mirip dengan kebiasaan orang Hadramaut ya Bib. Salaf, gaya orang salaf para tuan-tuan guru kita di sini. Pakai songkok putih, songkok aji putih tuan guru kita, pakai baju koko, pakai kain sarung. Tapi kalau tuan guru kita misalnya pakai kemeja, ya, pakai kemeja ditunggal nih, pakai baju, pakai celananya celana apa? Celana dasar tuh, tidak bersongkok. Pakai dasi, pakai jas. Ini kalau menurut orang tungkal jatuh muru'ahnya, betul tak? Karena itu bukan kebiasaan yang awam yang biasa di Kuala Tungkal nih. Atau dia sembahyang, tapi sembahyang tidak pakai songkok, jadi imam tidak pakai songkok, pakai celana lepis, pakai baju kaos misalnya. Padahal dia tuan guru ngisi pengajian kemana-mana misalnya, pakai kaos pergi ke masjid, pakai celana jeans, tidak pakai songkok. Kayak ini jatuh muru'ahnya kalau di sini, Nah ini muru'ah.
Jadi sesuai dengan kebiasaan kita di tempat itu. Kata beliau, ini Ustaz Hasan Basri ya, kita ngaji ya. Karena babnya waktu itu bab nikah. Bab nikah itu rupanya syarat untuk menjadi saksi itu harus adil. Adil ini masuk kepada syarat untuk menjaga muru'ah tadi, sama dengan imam tadi. Nah, kalau orang tungkal nih, kata beliau, biasanya tuan-tuan gurunya tadi pakai songkok putih, pakai songkok hitam juga lah, baju koko, pakai kain sarung itu. Tapi kalau di Jawa, kata beliau, kiai-kiai itu tidak pakai serongkok, kadang pakai baju, kadang baju batik. Nah, baju batik kadang tidak pakai songkok, tapi dia kiai. Nah, kalau di kita ditungkal nih, kalau ustadz tuan guru kayak gitu jatuh muruahnya, karena kebiasaan kita ditungkal kayak gitu tadi. Tapi kalau dia pergi ke Jawa tidak pakai songkok dia, kemudian pakai baju batik, pakai celana dasar, dia jadi imam, dia kiai, jatuh dah muruahnya. Menurut kebiasaan orang sana tidak jatuh. Tidak jatuh muruahnya, karena kebiasaan orang sana tuh biasa kayak gitu tuh. Kalau tuan guru, saya pernah cerita nih, tahun 2007 apa 2008 saya pernah datang ke Garut sekitar 3 malam, nginap di Garut, daerah perkampungan, tapi di situ pesantren banyak. 3 hari saya nginap di situ. Pas jalan di sawah, kan kalau di Jawa Barat tuh kan sawah indah gitu ya, di pinggir jalan gitu, di pinggir sawah itu kan ada jalan kecil, kemudian pemandangannya cantik ya. Pas saya jalan di pinggir sawah itu, jalan sama kawan, tiba-tiba ada seseorang ini pakai songkok hitam, kemudian pakai baju batik, kemudian pakai celana dasar, tiba-tiba pakai sepeda, denteng sepeda gini, di belakangnya kalau tidak khilaf saya kemarin rumput kalau tidak salah, untuk apa, ngumpan domba. Kalau sana orang makan domba kan ya, orang ngangon domba, memelihara domba. Dia pakai sepeda, pakai ada rumput di boncengan sepedanya tuh. Tiba-tiba kawan saya tadi itu langsung nunduk depan beliau, langsung salaman, langsung cium tangan. Saya tanya, pas saya ikut cium tangan juga. Pas dia pergi orang tadi tuh, saya tanya sama kawan tadi, siapa beliau itu? Kayaknya tokoh begitu, kayak dihormati begitu. Kata beliau, itu kalau di sini beliau tuh ajengan. Ajengan tuh kiai, ulamanya di sini. Nah, ulamanya di sana, dia pakai sangkok hitam, pakai baju batik, dan pakai celana, bawa sepeda, jalan. Kalau ditungkal tuh, kalau kiai kayak gitu jatuh dah muruahnya. Tapi kalau di daerah sana, Jawa Barat, tidak jatuh muruahnya, karena kebiasaan orang di sana biasa begitu. Nah, yang di sana habaib, yang pakai sorban, ya, pakai sorban, pakai jubah, habaib di sana. Tapi kalau kebiasaan ustaz-ustaznya gitulah, pakai baju batik. Nah, itu muruah tadi. Jadi sesuai dengan keadaan di mana dia tinggal. Jadi menghukumi dia itu jatuh muruahnya atau tidak, lihat keadaannya. Itu kata Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hasan Basri. Kalau ditungkal ini, apa yang menjatuhkan muruah itu tadi? Pakaiannya begini, ya. Kalau di sana pakaiannya begini. Kalau kebiasaan ditungkal, tuan-tuan guru tuh melakukan sesuatu, ya, yang itu tuh biasa, tidak menjatuhkan wibawa dia, maka dia tidak termasuk menjatuhkan muruah, dan tidak juga dia jatuh kepada syarat yang tidak adil tadi. Paham ya? Tuan-tuan guru kita kan di sini biasa ya, yang namanya habis subuh tuh jalan ke pasar. Tuan-tuan guru kita nih jalan ke pasar, kemudian masuk warkop ngopi. Biasa tak tuan guru kita gitu? Jatuh tak muruahnya tuan guru kita? Tidak jatuh, karena kenapa? Karena itu kebiasaan. Tapi ada di suatu tempat, kalau guru itu masuk ke warung kopi, itu jadi menjatuhkan muruah, karena di tempat itu tidak biasa. Kamu pergi aja lah ke Jambi, enggak ada? Pergi aja ke Jambi, payah cari warung kopi, betul tak? Payah cari warung kopi. Saya pernah tuh pagi-pagi cari warung kopi, ada, tapi payah ya Beb, susah Beb ya. Tapi kalau ditungkal di mana simpang ada warung kopi, ya tak? Sekarang karena musibah warung kopi kita tak?
kebakaran, mudah-mudahan dikasih ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu budaya biasa di Kuala Tungkal ini. Nah, jadi maka kita kesimpulannya, kita sebagai santri, sebagai jamaah, sebagai siapapun melihat muru'ah tadi itu menyesuaikan pada dimana kebiasaan orang yang ada. Supaya apa? Supaya kita tidak suudzon, supaya kita tidak salah memahami. Karena tuan guru kalau dia menjatuhkan muru'ah maka dia dikenal diadil. Kalau dia tidak jatuh muru'ahnya, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang adil. Kalau dia tak adil, tidak bisa jadi saksi nih, saksi nikah dia harus tobat berapa kemarin? 1 tahun jangka waktunya dia tobat, baru bisa dia jadi saksi. Kalau dia jadi wali, sehari itu tobat, bisa dia, aku nih nak nikah nih, Bang Azmi nak nikah misalnya, walinya misalnya tidak adil, syarat wali adil ya, syarat wali harus adil, walinya tidak adil, walinya jatuh muru'ahnya. Tapi ketika dia mau nikah, disuruh sama penghulu, disuruh sama yang tukang nikahkan, Pak istighfar dulu kita Pak ya, gitu dak orang nikah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika dia istighfar di situ, bertobat dia di situ, maka langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah masalah muru'ahnya selesai dan dia bisa syarat sebagai wali karena dia sudah adil, dia sudah bertobat. Tapi kalau dia saksi nikah, dia salah satu syaratnya harus adil. Kalau dia fasik itu di bawah lagi pada adil. Kalau dia menjatuhkan muru'ah misalnya, saksinya tukang main lacak misalnya ya, tukang main lacak atau macam-macam lah saksi ya, dia bertobat waktu itu, kata imam, kata penghulu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, tobat dia di situ. 1 tahun jangkanya baru bisa dia menjadi saksi. Maka menjadi saksi dalam nikah itu berat. Nah, salah satu syarat dia menjadi saksi, dia harus adil. Orang adil dia tidak menjatuhkan muru'ah. Kalau dia menjatuhkan muru'ah, maka 1 tahun dia harus bertobat baru bisa diterima menjadi seorang wali. Begitu juga dengan imam di dalam sholat. Nah, makanya jadi imam berat ya. Nah, syaratnya adalah harus adil. Ini masuk kepada muru'ah tadi. Nah, itulah ya kesimpulannya, muru'ah tadi itu karisma. Kalau dia seorang tuan guru, dia harus menjaga karismanya, menjaga harga dirinya, jangan sampai menjatuhkan harga diri itu menurut kebiasaan orang di sekitar itu. Kalau sesuatu yang dibuat kita di Tungkal ini tidak menjatuhkan muru'ah, orang tidak memandangnya jatuh muru'ah dia, maka tidak jatuh muru'ah dia. Tapi kalau di tempat lain, kalau dia tuan guru melakukan hal itu, jatuh muru'ahnya, berarti kebiasaan orang situ beda dengan kebiasaan kita di sini. Jadi memandang tadi sesuai dengan tempatnya, bukan dipukul rata ya. Nah, jangan dipukul rata. Nah, begitu. Nah, itu saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, mudah-mudahan kita semua paham, kita semua menjaga muru'ah kita.